Shalom, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikir dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara-saudari, Sang Maha Tahu. Kalau berbicara tentang sosok Sang Maha Tahu, maka kita semua sebagai orang beriman tentu akan mengarahkan refleksi kita kepada Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam diri putranya Yesus Kristus. Bacaan kita pada saat ini memperlihatkan Yesus yang oleh kuasa Allah tidak hanya dapat melakukan mujizat kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, tetapi juga mampu untuk mengetahui isi hati bahkan dari orang-orang yang iri, yang dengki kepadanya. Yesus mengetahui hal itu bukan karena ia ada dalam posisi yang berbeda dengan mereka yang membencinya. Yesus mengetahui hal itu, bahwa ada orang-orang yang iri kepadanya disebabkan karena kebebalan hati dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam bacaan ini pula untuk membuktikan bahwa diri Yesus memiliki kuasa ilahi, bahkan kuasa untuk mengampuni. Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang bahkan digotong naik melalui atap rumah dan diturunkan tepat di tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Dengan bukti itu, seharusnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi segera sadar, segera bertobat karena menyaksikan sendiri mujizat kesembuhan itu. Injil Lukas memang tidak mencatat reaksi yang terlalu jelas dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Namun Injil Lukas menggambarkan bahwa semua orang yang melihat mujizat itu menjadi takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Ekspresi yang ditunjukkan menjadi bukti bahwa mereka sungguh menyadari kuasa Allah yang ada di dalam diri Yesus. Mereka bisa melihat bahwa Yesus Maha Tahu. Yesus tahu isi hati mereka, apakah tulus ataupun tidak. Saudara-saudari, dengan perenungan ini kita semua hendak kembali diingatkan. Tuhan Yesus tahu isi hati kita. Ia Sang Maha Tahu. Apakah kita benar-benar tulus? Apakah kita benar-benar percaya? Ataukah kita hidup dalam kebebalan dan penuh kedengkian? Tapi kita harus ingat, bagaimanapun usaha kita menutupi seluruh keberadaan diri kita di hadapan Allah, Ia Sang Maha Tahu akan tetap mampu menemukan kita, mengampuni kita, melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Karena itu, kita semua dipanggil untuk benar-benar membuka hati kita, menunjukkan seluruh isi kehidupan kita di hadapan Tuhan, supaya kita diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, yang hidup memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali akan karya Allah melalui diri Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengetahui isi hati kami, seluruh keberadaan diri kami. Karena itu kami mohon, dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, biarlah kami dituntun untuk selalu memiliki hati yang tulus dalam memelihara iman dan percaya kami kepada Tuhan. Supaya dengan kesungguhan itu, kepercayaan itu, kami semua boleh benar-benar hidup di dalam terang Tuhan. Supaya kami semua boleh benar-benar menerima mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Baharuilah hidup kami ya Tuhan. Baharuilah iman kami untuk terus diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang mengenal isi hati Tuhan, yang mengetahui kehendak Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami secara baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Maha Tahu, kami berdoa. Amin.